Kenalkan, aku Bu Nelly. Aku sudah tahu namamu. Mirah kan? Wanita itu berbicara dengan ramah dan menawan. Ya Bu. Mirah pun berusaha bersikap sebaik mungkin. Kau mau kerja di sini? Ya Bu. Kerja apa saja asal halal. Bu Nelly tertawa geli. Mirah tak tahu mengapa wanita itu tertawa. Debu dan Mutiara, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Ayo, kutunjukkan di mana kau bisa tidur. Ia berkata. Kecik masuk ke ruang dalam. Mirah mengikuti sambil memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Dinding gedek rumah itu dikapur putih. Beberapa kalender bergambar wanita cantik terpasang sebagai hiasan. Di ruang dalam terdapat sebuah lemari rendah, sepasang kursi rotan, dan sebuah meja kayu bertaplak kotak-kotak biru putih. Di atas meja kayu terletak sebuah radio transistor kecil yang menyiarkan uyon-uyon. Di sudut lain kamar terdapat lagi sebuah meja makan tanpa taplak dengan 3 buah kursi. Ada 3 pintu terdapat di ruangan itu. 1 menuju ke dapur dan kamar mandi, sedangkan 2 buah pintu yang lain menuju ke kamar tidur. Kecik berhenti di depan pintu yang ada di sebelah kiri dan membukakannya untuk Mirah. Tidurlah di sini, tapi tidak ada kasurnya. Kalau mau ke kamar mandi, ada di belakang pintu itu. Kecik berkata sambil menunjuk pintu yang menuju ke arah dapur. Terima kasih, Bu. Mirah masuk dengan perlahan. Kamar itu sempit. Sebagian besar ruangannya dihabiskan oleh sebuah amben lebar yang dirapatkan ke dinding. Amben itu tidak berkasur dan hanya dialasi tikar pandan yang sudah kecoklatan warnanya. Di samping amben terdapat sebuah meja kecil. Itu saja isi ruangan. Tapi itu pun sudah sangat menggembirakan Mirah. Ia begitu capek dan mengantuk. Seluruh tubuhnya pegal-pegal seharian menggendong Siti. Anak itu sudah tertidur lagi. Kelihatan letih dan sengsara. Hati-hati Mirah menidurkannya di atas salah satu bantal, menyelimutinya dengan selendang. Lalu ia sendiri berbaring di sebelah anaknya. Ia sudah terbiasa dengan amben di rumahnya yang juga tidak berkasur. Hingga kerasnya amben itu sama sekali tidak membuatnya merasa terganggu. Bahkan bantalnya yang cukup empuk membuat matanya semakin berat digayuti kantuk. Tubuhnya lekat oleh keringat dan debu, dan ia sangat lapar. Tetapi semuanya kalah oleh letih dan kantuknya yang luar biasa. Mirah berbaring dengan hati damai dan tentram. Kini ia ada di dalam sebuah rumah, bukan di bangku-bangku kosong stan plat bis yang gelap dan sepi. Kini ia bisa tidur dengan rasa aman, tidak perlu cemas memikirkan lelaki-lelaki penjudi, pencopet, pembunuh, dan hantu bekas kuburan Belanda seperti yang diceritakan Jalil.
Orang-orang desa terlalu berprasangka buruk kepada orang kota. Siapa bilang orang kota tidak ringan tangan memberi pertolongan kepada orang yang sedang kesulitan? Orang kota begitu baik. Pak Jalil menyelamatkannya dari penjahat-penjahat, dan kini Bu Kecik menampung dan memberinya makan. Apalagi yang lebih baik dari itu? Mirah menghela napas dan memejamkan mata dengan rasa nyaman. Mirah terbangun ketika pagi sudah menyorot terang. Lampu minyak yang ditempelkan di dinding rumah sudah padam. Mungkin dipadamkan Kecik. Dari celah-celah kecil di dinding gedek, cahaya pagi yang cerah menerobos ke dalam kamar. Mirah bangun dengan geragapan dan duduk di amben. Siti masih tertidur nyenyak setelah semalam bangun untuk menyusu. Mirah merapikan kembali sanggulnya yang lepas, lalu berjalan keluar kamar. Semua lampu sudah dipadamkan dan cahaya berganti dengan terang pagi. Siang betul rupanya ia bangun. Kecik ditemukannya sedang mencuci di dekat sumur. "Maafkan, saya kesiangan, Bu," Mirah berkata dengan segan dan malu. "Oh, tak apa. Aku tahu kau kecapean kemarin. Kalau mau mencuci, itu ada ember kosong." "Ya, Bu, terima kasih." Mirah menjangkau tali timba dan mulai menaikkan air. Suara kerekan berderit-derit menyakitkan telinga. Diangkatnya ember ke bibir sumur, lalu ia membasuh muka dan berkumur. "Anakmu belum bangun?" Kecik bertanya. "Belum, Bu. Semalam sudah bangun 2 kali untuk menyusu." "Oh, masih kau susui?" "Masih. Di desa orang menyusui anaknya selama mungkin." "Itu anakmu yang keberapa?" "Pertama. Anak saya baru 1. Kecik mengangguk-angguk. Dipandanginya tubuh Mirah dari samping. Baru beranak 1 dan masih sangat muda. Tubuh Mirah langsing, sintal dan padat. Menyusui membuat buah dadanya besar dan penuh. Ketika Mirah membungkuk untuk membasuh kakinya, Kecik melihat lekukan dadanya begitu dalam dan bagus. Perempuan setengah tua itu menghela napas. Ia berani bertaruh. Tak ada seorang laki-laki pun tidak menelan ludah melihat Mirah membungkuk begitu. Tetapi si pemilik sendiri agaknya tidak merasakannya. Mirah kembali ke kamar untuk mengambil kain dan kebaya kotor yang kemarin dipakainya. Mumpung ada kesempatan mencuci. Ia tidak tahu apakah besok masih boleh menumpang di rumah itu. Kebetulan pula Siti belum bangun. Ia sedang menggosok kebayanya dengan sabun pemberian Kecik ketika Jalil datang. Tergopoh-gopoh Mirah meninggalkan cuciannya dan menemui orang itu. Di mata Mirah, kini lelaki itu sangat penting dalam menentukan nasibnya. "Sebaiknya kau tinggal di sini saja, Mirah. Kasihan anakmu kalau kau harus bawa berjalan kemana-mana. Biar aku yang mencari suamimu. Aku lebih kenal kota ini. Aku tahu setiap jalan dan tempat orang bekerja. Jadi lebih mudah bagiku mencari seseorang." Mirah hampir-hampir tidak mempercayai ada orang mau berbuat sebaik itu untuk seorang desa seperti dia. Jalil tidak main-main dan mustahil menolak kesungguhan seperti itu. Tapi siangnya
Baru saja ia selesai makan dan menyuapi Siti, Kecik mendatanginya dengan wajah kusut. Si Kanem betul-betul tikus busuk. Mungkir lagi membayar hutangnya padaku. Padahal aku sudah tak punya uang sama sekali untuk beli beras. Kau punya uang, Mirah? Ada, Bu. Mirah menyahut cepat-cepat. Pinjam dulu. Besok aku kembalikan kalau si Kanem sudah membayar hutangnya. Berapa uangmu? 245. Mirah tahu persis jumlah seluruh kekayaannya. Baiklah, Kanem hutang 300 kepadaku. Jadi kau tidak usah khawatir uangmu tidak kembali. Nah, tidak, Bu. Tentu saja tidak. Bahkan Bu Kecik sudah sangat banyak menolong saya. Mirah berkata dengan sungguh-sungguh. Tanpa ragu sedikit pun, diambilnya gulungan uang di dalam selendangnya dan diberikan kepada Kecik. Ia toh sudah menumpang tidur dan makan. Ia merasa berhutang budi pada Kecik, maka sudah selayaknya kalau ia membantu kesulitan perempuan itu. Kecik menerima uang Mirah dan pergi dengan masih mengomeli orang yang disebutnya si Kanem. Sore harinya, Jalil datang lagi. Mirah tergesa-gesa keluar, ingin segera mengetahui kabar yang dibawa orang itu. Tapi harapannya yang semula membubung, jadi kempis mendengar cerita Jalil. Aku sudah mendatangi semua tempat orang-orang yang kerja di sini, Mirah. Tapi tak ada yang mengenal Salim. Kau harus mengerti, penduduk kota ini ratusan ribu jumlahnya. Sulit sekali mencari orang yang tidak kita ketahui tempatnya. Tapi besok akan ku cari lagi. Ku tinggal saja di sini. Mirah tidak dapat berkata apa-apa selain mengiyakan saja. Ia tak tahu apa-apa tentang seluk-beluk kota. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain diam saja di rumah itu dan menunggu kabar yang dibawa Jalil. Esok harinya, Jalil datang lagi dengan kabar yang sama. Tidak berhasil menemukan Samim. Mirah mulai tak enak hati. Merasa sudah terlalu merepotkan Kecik dan Jalil. Butuh waktu lama untuk menemukan suamimu, Mirah. Sementara itu, kami tak bisa menanggung hidupmu terus-menerus. Kau lihat sendiri, kami orang melarat. Harus kerja keras untuk mengisi perut. Karena itu, kau juga harus kerja untuk membantu kami. Jalil berkata dengan kaku. Mirah menunduk, semakin menyadari keadaannya. Ya, Pak. Sejak semula saya memang sudah ingin bekerja. Selain supaya tidak merepotkan Pak Jalil dan Bu Kecik, juga untuk membantu Simbok dan adik-adik saya di desa. Kata Bu Kecik, Pak Jalil mungkin bisa menolong saya mencari kerja. Baik, kalau begitu besok siang ku antar kau pada seseorang yang akan memberimu pekerjaan. Tapi anakmu harus tinggal di sini. Sebab kau tidak mungkin bekerja dengan menggendong anak. Tidak usah khawatir. Kecik akan menjaga anakmu dengan baik. Ya, Pak. Saya menurut saja apa kata Pak Jalil. Mirah berkata dengan pasrah. Esok siangnya, Jalil datang dengan membawa sepeda motor. Mirah mengenakan kain dan kebayanya yang terbaik, yang di kota ternyata tidak berarti apa-apa, dan menitipkan Siti pada Kecik. Jalil menyuruh Mirah membonceng di belakangnya.
Pegang erat-erat, jangan sampai jatuh, pesannya kepada Mirah. Seumur hidupnya, Mirah belum pernah membonceng sepeda motor. Di desanya, tak seorang pun memiliki kendaraan seperti itu. Maka kini ia berpegang erat-erat pada sadel hingga tangannya terasa kaku dan kesemutan. Jalil membawanya berputar-putar, berbelok entah berapa puluh kali, melewati jalan entah berapa banyak. Mirah tak bisa mengingatnya lagi. Pada penglihatannya, jalan-jalan di kota sama saja. Penuh kendaraan dan di tepinya berderet rumah serta toko-toko. Ia sudah begitu pusing dan tak tahu arah lagi ketika akhirnya Jalil berhenti di depan sebuah rumah tembok besar. Rumah itu agak terpencil dari rumah-rumah di sekitarnya. Halaman depan berpagar besi dengan pintu gerbang yang kokoh, sedang sisi samping dan belakang rumah dibatasi tembok tinggi. Banyak orang di dalam rumah itu. Hampir semuanya wanita-wanita muda yang berdandan rapi seperti mau pergi ke pesta. Di antara mereka terlihat laki-laki bertampang seram dan bertubuh tegap berotot. Mirah memandangi semua itu dengan perasaan takut bercampur tanda tanya. Tapi Jalil tak berkata apa-apa dan ia tak berani bertanya. Mereka diterima oleh seorang wanita setengah umur yang kelihatan genit dengan dandanan menyolok. Jalil mendekati wanita itu, berbicara perlahan-lahan yang tidak bisa didengar oleh Mirah. Wanita itu memperhatikan Mirah dengan teliti dari atas sampai bawah, balik ke atas lagi, lalu mengangguk setuju. Didekatinya Mirah yang masih berdiri agak jauh dari tempat mereka dengan tersenyum manis. Kenalkan, aku Bu Nelly. Aku sudah tahu namamu. Mirah kan? Wanita itu berbicara dengan ramah dan menawan. Ya Bu. Mirah pun berusaha bersikap sebaik mungkin. Kau mau kerja di sini? Ya Bu, kerja apa saja asal halal. Bu Nelly tertawa geli. Mirah tak tahu mengapa wanita itu tertawa. Baiklah, kata Bu Nelly menahan senyumnya. Kerja di sini enak kok, dan kau bisa mendapat banyak uang. Kau bisa beli baju yang bagus-bagus, beli perhiasan dan semacamnya, juga bisa mengirim uang pada orang tuamu di desa. Pokoknya tak perlu khawatir. Mirah tersenyum sambil bertanya-tanya dalam hati. Apa itu kerja yang enak dan penghasilannya besar? Tapi kau belum bisa mulai bekerja sekarang juga. Karena itu, tunggu di sini saja dulu. Tak apa-apa. Banyak orang lain yang juga mau kerja seperti kau di sini. Ayo, ikut aku. Bu Nelly memegang lengan Mirah dan menuntunnya masuk lewat pintu samping. Mirah menurut saja seperti anak kecil. Rumah itu penuh dengan kamar yang berderet-deret. Banyak sekali. Mirah tak sempat menghitungnya. Bu Nelly membawa Mirah ke sebuah kamar yang ada di sudut paling belakang dan agak tersembunyi. Untuk sementara, kau istirahat di sini. Tunggu sampai aku datang membawa pekerjaan untukmu. Aku mau mengurus anak buahku yang lain dulu. Tunggu di dalam kamar saja. Jangan keluar-keluar kalau bukan aku yang nyuruh. Bu Nelly menekankan kalimat terakhirnya dengan tandas. Mirah mengangguk dengan takut. Pintu kamar ditutup dari luar.
Kini, Mirah berdiri sendirian. Dipandangnya seisi kamar dengan rasa heran. Kamar itu adalah sebuah kamar tidur. Ada sebuah ranjang kayu yang dialasi dengan kasur dan spray kuning muda. Ada sebuah meja, kursi, dan lemari kecil. Di salah satu dinding terpasang cermin yang bisa memuat seluruh badannya. Hati-hati, Mirah duduk di kursi kayu di dekat meja. Pikirannya sibuk menerka-nerka apa pekerjaan yang akan diberikan Bu Neli kepadanya. Ia tidak berani menanyakannya tadi. Barangkali menjadi pembantu rumah tangga, atau jadi buruh di pabrik-pabrik seperti kata orang. Waktu merangkak dengan lambat. Mirah mendengar suara-suara orang di luar, tapi tak seorang pun mengetuk pintu kamarnya atau memanggilnya. Ia seperti terlupakan dalam kamarnya yang sempit dan tertutup. Mirah jemu duduk menunggu berjam-jam tanpa mengerjakan sesuatu apapun. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak berani melanggar pesan Bu Neli yang melarangnya keluar dari kamar. Letih menunggu, akhirnya Mirah tertidur. Kepalanya terkulai di atas meja, bertumpu pada kedua belah tangannya yang terlipat. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.